Semua tim mempersiapkan hal tersebut karena memang masih belum jadi opsi yang baik, Lim. Oke. Opsi terbaiknya adalah player of the game kita Super Ken. Dengan satu last pick mengejutkan lagi sebetulnya ya. Oh. Dengan Fanny Super Ken. Dan si Halbert sih jawabannya. Si Iya. Halbert biar nanti shield absorb dari Joy itu nggak maksimal. Antivirus lagi. Dan gak cuma itu, kita kan tahu kalau misalkan nanti kuras ini mungkin lebih tepatnya untuk Skylar. Tapi si Halbertnya ini untuk membalaskan atau menjawab kalau seandainya Irat bikin ke arah concentrated energy. Bisa. Karena ada bisa. tambahan 400 HP kan. Iya. 400 HP, wah kayak THR yang bakal dibagiin tuh sama Mobile Legends. Mantap Wah. sih. Tapi ya gue ngeliat dari Fanny-nya Super Ken juga, ini nanti di akhir-akhir nih sepatunya udah dibuang nih. Ganti Iya Athena benar Shield benar biasanya. benar. Dan biasanya kalau Lord ada atau Lord muncul baru dia beli sepatu lagi. Bener. Untuk meningkatkan damage dari Retribution. Dan itu yang mungkin teman-teman mungkin perlu ketahui detailnya ya. Kalau misalkan sepatu jungle dijual, damage Retribution berkurang. Tapi kalau dibeli lagi damage-nya 2580 lagi. Iya, jadi bisa gonta-ganti lah ya. Bisa gonta-ganti. Kalau dalam keadaan late game. Tapi kayaknya kita nggak sampai late game sih. Benar. Ini Super Ken memang jangan dikasih duit sih sebenarnya sih. Bahaya ini dia kalau banyak duit. Tapi kalau dari highlight kelihatan nih, rotasi di awal Brusco yang ngasih space, ternyata yang nggak bisa ngapa-ngapain juga, Be. Ya dua movement yang tadi sempat kita bilang kan, yang satu turtle, yang satu open map. Tapi kalau kita ngomongin open map, lebih ngomongin soal backup sih. Kalau misalkan emang turtle-nya udah sangat-sangat secure di sana, dengan adanya kuantitas 4 pemain di area dari bottom lane, berarti backup dari RRQ kali ini kurang memadai untuk menyambut bagaimana open map dari Brusco. Cuman gue ngeliatnya jadi tetap ada pertukaran gitu loh, Be. Maksudnya kan bisa dapetin turtle secara free nih, nggak usah tumbang siapapun. Tapi tadi kejadiannya jadi Brusco yang Iya, jadi korban kan. karena mereka narik 4 pemain kan. Bayangin kalau misalkan ada backup, jadi Brusco-nya walaupun tumbang tapi ada trade-nya. Kayaknya lebih untung buat RRQ. Mereka dapat turtle, tapi mereka dapetin point kill juga. Setidaknya ada trade yang tercipta. Iya. Daripada kayak tadi posisinya Brusco tumbang, turtle dapat. Jadi kayak ya BTR dapat 1, tapi RRQ dapat setengah. Makanya ya. Tapi setelah Lord Spawn semuanya berbeda langsung dipegang Bigetron. Gila sih. Itu swing goldnya dari yang awalnya 4.000 jadi 8.000 dan menuju ke 10.000. Ini kalau misalkan tidak di end game harusnya bakal ada di 8.000 sampai dengan 10.000 gap goldnya. Itu jauh banget soalnya. Nah, itu dari kondisi kalah loh ya. Iya. Dari kondisi kalah gold maksudnya. Dan ilmu padi dari Super Ken aku suka banget. Mantap. Semuanya Super Ken. setiap yang terkena shoot ya dari player of the game, Ampun, Bu. itu semuanya gitu. AE juga Ilmu padi, semuanya. Oh, atau itu kayak ya mohon maaf lahir batin. Oh iya, benar. bisa jadi sih. Karena Mohon- menuju Oh. week yang keempat. Ternyata nanti, itu adalah dari cosplaynya skin Guinevere. wah. Mohon maaf bisa gak dulu. jadi. Queen Guinevere, betul juga yang spesial tuh. Iya. Mohon maaf benar. gak dulu. Saya sebelum punya yang ini ya, yang epicnya punya yang itu tuh soalnya. Pakai. Saya kebetulan nggak punya yang mana-mana. Iya. Hah? Nggak punya Bagi mana-mana. dong, bagi dong. Bisa kok. Bisa ya. Bisa, Ntar bisa. request aja ya. Tapi yang Ntar bisa ada. kita bagikan adalah tips nih, emblem-emblem yang Ya tadi sih, bawa ya. Wilderness Blessing Baxia Iya. ya. Itu movementnya cepet banget, makanya nggak heran sih. Lari. Brusco dari awal di bagian top lane, tiba-tiba ada di bagian bottom lane dan rotasinya juga sangat-sangat intens, sangat-sangat cepat. Tapi untuk dari segi item, itu dia yang aku baru mau mention. Lihat itemnya Ki. Dia nggak buru-buru loh untuk bikin Flask of Dionysus. Dia bikin dulu Radiant Armor untuk menghindari damage dari Joy. Dia bikin Dreadnought Armor juga untuk menghindari damage yang begitu burst atau begitu tinggi dari Skylar. Baru dia tutup dengan Immortality dan juga Flask of Dionysus. Mhm. Jadi nggak terlalu terburu-buru untuk bikin Flask of Dionysus. Setelah itu mungkin langsung bisa dihajar sama Don jatuhnya ya. Iya Tapi kan? Oracle, Lim, lagi-lagi. Sepertinya target marketingku juga emang menuju kepada explainer-explainer yang memang sangat membutuhkan sekali item yang murah 1860, dapetin 25 physical defense, magic defense, 10% cooldown reduction, dan tambahan darah yang lumayan banyak. Bahkan darahnya tuh cuma beda berapa ratus doang sama Radiant Armor. Itu yang Dengan- gue bingung sih itu. sebenarnya. Kok jarang banget ya jadi pernah item buat romer-romer. Makanya, Tapi Rizky by UBS Gold jatuh kepada Super Ken. wah tapi kalau kita melihat tadi dari kubu RRQ memang Okta sih harus diperhatikan sedikit. Karena memang damage deal yang dia lakukan itu sempat juga membuat bagaimana Eman kocar-kacir di bagian top lane. Yap. Hingga akhirnya Eman sedikit memberikan tambahan item yaitu adalah Athena Shield. Dan ini pembedanya sama patch lalu. Patch lalu mungkin kita melihat Kari kayak oh build-nya item tank, item attack-nya satu aja Golden Staff untuk memicu pasif. Buat sekarang, kayaknya Kari itemnya ini 4 damage, baru item tanknya itu ngelihat adaptasi dari lawannya. Kalau kita ngelihat dari adaptasi lawannya udah pasti itu udah 3 magic damage yang cukup mengganggu. Kalau kita berbicara Sepertinya, sepertinya kita sepakat ya. Skylar. Ini dia. tanpa tumbang, Heptasis, dan bahkan sampai dengan Berserker's Fury. Winter Truncheon adalah satu item yang nantinya bisa dia jadikan opsi Ya. ketika dia membutuhkan sebuah mungkin counter
ketika ada beberapa serangan yang akan tertuju ke dalam tubuh dari Clean itu sendiri. Lagian nggak akhir juga nggak sih ini? Kayak udah Iya. gonta-ganti item. Udah kan? pasti. Benar. Mungkin Rose mau jadi pria Winter, misterius. Immortal. Mau beku. Kayaknya kalau misalkan ngomongin pria misterius ya Skylar udah sangat-sangat misterius sih. Benar sih, parah sih. Roger kurang misterius apa? Itu dia. Tapi dari highlight kelihatan ya. Tempo RRQ di awal memang pegang banget sih, Be. Iya. Mereka udah bener-bener nemuin solusi juga gimana caranya untuk bermain dengan Matilda dan juga Barats. Dan sangat-sangat efisien ketika kita berbicara ofensivitas. Ketika kita berbicara dua objektif yang diamankan oleh Irat tidak lepas dari Dedonos Welcome dan Super Ken yang memang ditelan bulat-bulat. Tapi kalau kita ngomongin early game-nya nih, tempo early game-nya dari Bigetron juga nggak kalah kuat. Yap. Karena memang potensi mereka dengan adanya Super Ken di poin-poin first blood, entah itu assist, entah itu point kill, pokoknya team fight participation-nya selalu hadir dan itu yang mungkin membuat teman-teman dari RRQ Hoshi kelimpungan ketika kita berbicara soal mid game dan juga tempo eksekusinya. Berarti walaupun early game-nya dari Bigetron Alpha udah ketemu nih solusinya, mereka tinggal nemuin solusi aja nih gimana cara eksekusi gamenya dan itu yang sudah ditemukan oleh RRQ Hoshi. Ketika ternyata early-nya nggak leading, nggak masalah. Yang penting mid game sampai late game-nya kita bisa kendaliin. Dan itu terbukti ketika Eman dipaksa flicker dan ternyata terkena double shot dari Skylar hingga akhirnya Skylar mendapatkan triple kill. Targetnya adalah Moreno. Kita tahu sendiri double shot, pakai endless battle, pakai heptasis dan juga malefic roar udah pasti bakal berlipat ganda secara true damage-nya. Makanya. Dia harusnya bisa savage nih ya. Ya, harusnya bisa tapi savage nih. disampain Bruce. Iya. Ah, disampain Brusco. Karena Soul Bloom sih, Soul Bloom-nya kan pakai Blood Wings, jadi mungkin nggak kekalkulasi ya damage-nya terlalu tinggi. Dan gak bisa di cancel juga kan. Nggak bisa di cancel. Tapi kayaknya udah darurat kayak gitu, udah gak sih, yang penting mati aja. Yang penting mati dan akhirnya satu sama Israel. Lagi-lagi dari emblem mungkin kelihatan ya. Sekarang Arlott udah rata-rata pakai trail di pertamanya. Iya, udah pakai trail, lalu menggunakan basic command emblem biar mananya juga nggak bakal jadi trouble. Tapi tidak melupakan bagaimana lagi dan lagi ya untuk penggunaan dari Brave Smite yang mungkin masih laris juga. Jadi mungkin masih belum terlalu laris nih untuk Arlott yang tipe damage. Di mungkin damage-nya hanya mengandalkan trill dan juga dari basic command emblem. Oke. Jadi seenggaknya punya sekitaran 26 ya untuk penggunaannya. Tapi lagi dan lagi kalau kita lihat dari segi item karena ini udah late game moment kayaknya nggak terlalu banyak yang mungkin terjadinya perubahan. Hanya saja mungkin melihat dari Winter Immortality udah jadi item yang wajib ketika kita berbicara soal 16 menit ke atas. Tapi untuk Eyman ini dia jawaban. Kenapa sih kalau kata Lim Bruno kok kayak udah mulai jarang untuk di pick, kurang laris ya, ini dia jawabannya Lim. Susah banget untuk bermain front to back apalagi kalau misalkan hero front to backnya pinter main kiting kayak misalkan adanya Barats Matilda, Flying Dino. Iya, iya. Ini satu item lagi kalau Brusco Star Syndrome, Bloodwing lagi nih. Star Syndrome tadi. Makanya Iya, Dua kan? Bloodwing sayapnya kiri kanan biar nih. Iya, gue soalnya kalau main suka Star Syndrome. Jadi dua BO Bloodwing tuh dahsyat. Dahsyat. udah bukan dahsyat lagi sih sekali tabrak atau enggak ganti tuh favornya sama Dire Hit, buat laner hilang sih harusnya. Oke. Tapi Rich Guy by UBS Gold, Eman berarti kali ini dia masih pegang kendali atas gold walaupun the carry-nya masih ada di Skylar. Ini dia dua marksman, dua gold laner yang harusnya mendapatkan perhatian lebih di MPL Indonesia season 13 kali ini karena performance-nya yang benar-benar sangat-sangat mampu carry the game, carry the team juga. Mungkin karena Skylar udah diajak perang dari awal gak sih? Be? Jadi gak sempat farming banget sampai kayak Eman kan. Ya. Goldnya jadi kalah juga. Dan tapi Emannya gua rasa juga nggak jauh. Emannya juga nggak join team fight tadi sih. Iya, iya. Dia yang lebih memilih untuk play defensif. Walaupun aku lihat tadi pas turtle yang ketiga dia lebih ngumpulin stack ya. Dia mainin beberapa hitnya ke monster jungle. Tapi ternyata malah nggak jadi fight tuh gue lihat. Bisa. Karena Bruno penting banget stack 10 kan. Dia di dalam satu team fight tuh udah ready stack 10. Itu sakit banget. Makanya Iya. biasanya kan worldinya itu dipakai buat stack doang. Nah tapi tadi kita udah sempet lihat sih lebih tepatnya. Iya kan? Bagaimana Worldinya turtle yang ketiga, lord yang pertama. Ini benar-benar gak dikendalikan sama sekali. Di Gatron Alpha harus memutar kembali bagaimana strategi mereka. Dan RRQ Hoshi kayaknya mereka bakal keep dengan first pick sih harusnya kalau kayak gini Lim. Moreno. Ini dia, The Shaman Moreno. Ini dia, Wah. 714. Wow. Kalau aku mah kayaknya jadinya Moreyes deh. Nah itu yang sering aku mention kan waktu itu kan. Emang ya? Iya, Moreno ya Mories, dia mau yang lebih gitu loh daripada Mories. sekedar player of the game. Dia maunya jadi player of the match. Benar. Kenapa enggak more and more? More Betul. and more. Boleh. Boleh. Karena MVP ya yang kita lihat juga player of the match kali ini. Agresivitasnya sih, bukan cuma sekedar power dari counter initiate-nya juga ya yang tadi kita Pemilihan lihat. item sih kalau aku. Pemilihan item. Pemilihan item menandakan kalau misalkan dia sangat-sangat fleksibel dengan keadaan. Dia tahu kalau seandainya lawannya adalah Brusco dengan Matilda. Oke. Di game yang kedua dia udah sempat ngelihat, oke, ini game kedua nih
Brusco jadi masalah banget kalau udah dapetin power spike, kalau udah punya Flask of the Assist. Nah sebelum punya Flask of the Assist, dia bikin Brusco-nya kesulitan untuk dapetin Regen XP dan juga shield. Reckless of Durance solusinya. Ya menarik banget nih. Gua sebenarnya pernah sering dulu ngitungin Valentina dari cooldown-nya. Kalau dia pakai Emblem Match dia udah punya 5 duluan kan. Iya. Maka Necklace of Durance dan Lightning Transient itu bisa pakai buat combo. Nah makanya pengganti dari Enchanted Talisman ya untuk di Ya. early game. Kalau Enchanted Talisman biasa emblemnya Assassin deh. Iya setuju. Cari Penet. Dari Penet atau bahkan mungkin basic common ya kalau misalkan emang maunya mainin Regen HP gitu Itu dia. bahkan Regen mana. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari highlight Tuan Song yang menjadi solusi dari Okta dan juga kawan-kawan RRQ sepertinya terdinai sudah terbantah juga. Shield absorb-nya kalah jauh nih dibandingin dengan Moreno yang menggunakan IMU. Teman-teman bisa lihat di sini shield-nya begitu luar biasa, targetingnya juga dia nungguin banget momentumnya untuk menuju ke Okta. Okta emang udah sempat untuk bikin Necklace of Durance, tapi pilihannya kan duluan di Moreno. Jadi mau nggak mau Moreno udah punya power spike-nya duluan di menit yang kelima, hingga akhirnya Eman mendapatkan triple kill dan lihat goldnya langsung swing jauh banget. Dari yang awalnya mungkin cuma 1000, 2000, tiba-tiba jadi 5000, dan seketika langsung menuju ke 7000 dan sampai Moreno berani banget untuk nge-zoning di lini depan ketika ada Okta di sana dengan triple kill dari Moreno-nya juga. Dan lagi kan dia selalu mau lebih, makanya more yes, bukan more no lagi dia. Itu yang ngebuka tadi kemenangan untuk Bigetron loh. Ya karena kuantitasnya bener-bener langsung digigit banget ya kan. Biar tim fight-nya nggak 5 lawan 5 dan itu yang dicari sama Bigetron Alpha sebenarnya. Mereka mau nyekek Bigetron mau nyekek RRQ dengan kondisi ini gimana caranya kita menang jumlah. Udah. Cuman gue suka banget sih konsep Ruby Matildanya sebenarnya, Be. Karena Ruby-nya nggak jadi maju-maju terus, dia nge-backup posisi dari Sia. Side profile katanya Jowline. Jawline. Mantap. Jauh head bang sekalian nih. Wah jauh head ya sebagai roamer atau bahkan explainer boleh Itu sih. tadi lihat gak jari telunjuk itu mengarah ke atas. Oh. Karena Pucuk. Bigetron ada di pucuk. Benar. Loh. Beda 2 match win. Makanya di sini perlu dihangatkan sama ultimate dari Baksha ya, Tortoise Poisons dari Super Kian yang juga membawakan Firmness, jadi early game-nya bener-bener bisa nabrak dan berani nabrak banget dengan adanya Conclusive Blast. Opsi yang sangat-sangat banyak dibawakan dari tank jungle sehingga gold lane-nya juga bisa lebih bervariatif. Gak cuma itu-itu aja, apalagi dengan Eman yang membawakan full attack speed. Walaupun udah di nerf, cuek, dia tetap membawakan Ixia dengan attack speed full barrage yang sangat-sangat mematikan sekali. Apalagi dipadukan dengan si Halberd juga. Terbukti Brusco tidak efisien dengan Flask of the Assist-nya, 053. Tapi jujur sih gue ya, Be. XP-nya ini loh, Be. Tamusnya ini gue nggak ngelihat dia untuk join kah. Kayak pasif banget di bawah dan lawan Ruby jadi kayak ketika join Ruby-nya lebih enak. Oke, opsi kalau berbicara soal lawan Ruby tadi sebenarnya aku masih berpikir soal Yuzong. Karena Oke, opsi di iya, Yuzong Yuzong. kayaknya masih oke. Ketika nanti ada Marksman, seenggaknya Marksman-nya nggak bisa Marksman yang kayak Ixia yang lini belakang begini kan. Iya, bisa ditabrak belakangnya juga. Lagian dari build-nya kan dia pakai corrosion ya. Jadi Ya. Dan tadi agak Benedetta sayang sama kan. Pakita udah sempat kita perbincangkan tapi tidak muncul. Makanya untuk Rich Guy, ya lagi-lagi ya. Masih ada di gold lane sepertinya. Sekaligus jadi the carry 2 title nih. Rich Guy by UBS dan juga the carry untuk Eman. Dan kalau kita berbicara objektif sih kayaknya emang udah terlalu jauh ya. 2 turtle, 1 lord, execute. 8 turretnya ini sih sebenarnya yang paling menjadi permasalahan. Karena memang opsi ketika Moreno udah dive in jauh banget ke dalam itu udah membuka potensi untuk super minion berjalan dari 2 lini yang berbeda. Sehingga tanpa adanya 3 lini aja, Bigetron udah mampu untuk melakukan eksekusi lagi dan lagi. Bigetron Alpha adalah tim yang kalau punya lord, kendali lordnya ini dengan 1 lord aja tuh kuat banget. Iya, using lordnya ya. Iya. Dia sinkron banget sama lordnya. Mau lordnya di top lane, mau lordnya di bottom lane atau bahkan di mid lane, mereka tahu persis gimana rumus untuk mengendalikan dari lordnya. Oh ini jatuhnya ini ya, kayak bener-bener lord yang bisa dikuasain udah bukan lord yang ngikutin gameplaynya dari ini. Oh, kalau itu gue pernah lihat sekali, Be, bener, Be. Tapi Itu pas lawan Dewa. iya. Cuman kita akan lihat komsnya sepertinya, Ul. Oke. Dan seperti apa ya komunikasi yang terjalin dan kita akan langsung saja melihat ini ada golden moment. Let's go. Auditnya doang. Sabar lagi pada hilang. Gua nggak ada flicker. Bisa pokoknya Arwan. Sabar. Gak bisa. Sabar. dia bisa ke atas ya, boy. Ke atas. Lihat gua man. Oh, dead di situ ya? Aman. Gaseng. Gua ada mana lu? Dapat gua. Reset dulu aja kan. Guys, lihat. Biar dulu kan. Bisa vision turtle ya, Lord. Bok. Bok. Gua Sabar. guys. Lihat Jam. Aman guys, aman. I think mati di rata ini, Cok. Man.
Lu masih ada ulti. Oh, masukin. Don. Tamus. Bisa lah. Tidak. Gaseng. Jiboy. Nice lah. Mangan. Tengah, ha? Golor ya. Lord. Yuk, gua tower juga.